Kali ini kita akan membahas bagaimana sih kita ketika ingin membeli rumah bersubsidi itu mendapatkan rumah bersubsidi yang berkualitas. Kita akan mengulik nih tips-tips apa saja yang bisa teman-teman dapatkan atau teman-teman kerjakan untuk mendapatkan rumah bersubsidi yang berkualitas. Baik, sebelum kita mulai videonya, ya jangan lupa untuk like dulu video kali ini serta subscribe dulu nih ke channel kita, channel kalian ini, karena kita banyak banget nih bahas tentang seputar properti serta investasi-investasi di bidang properti juga. Sebelum kita bahas langsung ke materi, pertama kita ulik dulu apa sih rumah subsidi ini. Rumah subsidi ini adalah sebenarnya adalah perumahan. Nah, dia itu mendapatkan bantuan dari pemerintah langsung melalui Kementerian PUPR dan bekerja sama dengan developer serta pihak bank. Nah, banyak orang yang mengejar perumahan-perumahan ini karena salah satunya adalah metode pembayaran yang sangat murah serta banyak pilihan-pilihan bunga yang flat. Ya, untuk tips yang pertama untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas adalah kita harus melihat dulu nih rumah contohnya seperti apa. Jadinya ketika kita ingin membeli sebuah rumah, ya kan, kita harus cek dulu nih. Kebanyakan mungkin developer yang menjual, apalagi developer yang teman-teman mungkin sedang kenal atau lingkungan kita itu hanya menjual konsep. Kebanyakan yang menjual konsep, artinya apa? Dia memiliki nih desain bangunannya seperti ini, nanti di dalamnya akan berada seperti ini, tata ruangnya seperti ini. Tapi kita nggak tahu nih fisiknya nanti jadinya seperti apa. Jadi saya sarankan tips yang pertama adalah melihat rumah contohnya dulu. Bagaimana dia dari visualisasi gambar yang disampaikan dalam promosinya itu serta yang jadi hasil akhirnya itu apakah cocok, apakah sesuai gitu. Nah, itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, sudah kita tahu rumah contohnya tadi, kita amati dengan detail fisik bangunannya. Nah, seperti tadi saya udah sampaikan, ketika kita sudah melihat fisik yang tadi sudah divisualisasikan, ya udah jadi barangnya ini kan, kita bisa melihat dengan detail apakah cocok dengan kriteria yang teman-teman inginkan. Artinya di sini apakah nanti ketika kita membeli properti tersebut harus melakukan renovasi ulang atau menambah beberapa material agar bangunan tersebut terlihat kokoh atau sesuai dengan keinginan kita. Dengan tips yang kedua, mengamati terlebih dahulu, jadi teman-teman juga bisa gambar-gambar atau bisa melakukan perhitungan dulu, cocok nggak nih dengan kita. Lihat dari pintunya, dari jendelanya, terus dari bagaimana sih kualitas dia dalam mengecat rumahnya, bagaimana cara finishingnya, tata letak ubinnya seperti apa gitu. Nah, tips yang ketiga adalah pertimbangkan lokasi rumah subsidi tadi. Artinya pertimbangan lokasi di sini karena kan memang kita ingin membeli rumah untuk tempat tinggal kita. Jadi mungkin rumah subsidi nggak banyak yang di tengah areal kota yang benar-benar strategis. Artinya ketika kita keluar langsung dari komplek itu, sebelah kiri ada ini, sebelah kanan ada ini, depannya ada ini, belakang yang deket. Terus habis gitu mau ke mall misalkan atau ke pusat perbelanjaan itu ya elah kepleset dikit langsung nyampe. Nggak kayak gitu juga. Artinya ketika kita mempelajari lokasinya di sini, bener nggak prospeknya ke depannya bagus. Karena kita memilih si rumah tadi untuk tempat tinggal kita, kita juga harus pikirkan dong bagaimana nanti kita menjalani kehidupan kita hari-hari. Paling tidak kita tahu di mana sih letak pasar gitu. Apabila itu dekat, di mana sih letak tempat obat atau misalkan apotik atau misalkan klinik-klinik kesehatan gitu. Nah, ketika poin-poin tersebut bagi teman-teman itu oke dalam batas toleransi yang wajar, artinya gini, oh ya saya bisa berangkat ke sini dengan waktu tempuh seperti ini. Oh, saya bisa ke situ dengan waktu tempuh segitu. Nah, itu boleh. Artinya jadi pertimbangan juga tips yang ketiga tuh. Nah, tips yang keempat adalah rekam jejak developernya. Artinya rekam jejak developer, jadi teman-teman jangan sempat tergiur dengan gimmick-gimmick atau iming-iming marketing yang sangat manis. Bapak beli rumah ini, nanti Bapak dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Tapi kita lupakan faktor paling pentingnya, yaitu adalah rumah itu sebagai naungan kita. Nah, itu jangan sampai itu kita lupakan. Nah, tips yang kelima, yang terakhir, yaitu bagaimana metode pembayarannya. Artinya diperhatikan juga, teman-teman cocok dengan harganya, ingin melakukan lanjut pembayaran dengan cara KPR, di bank yang mana, deal harganya berapa, metodenya seperti apa. Nah, itu 5 tips yang saya rasa teman-teman harus kuasai dan teman-teman harus lakukan sebelum melakukan pembelian rumah subsidi. Artinya mungkin ya, tidak hanya rumah subsidi, rumah-rumah lainnya juga sama. Poin-poin tersebut udah harus sangat penting kalian harus lakukan. Karena
yang akan kita pilih adalah rumah, tempat naungan kita, tempat tinggal kita yang kita nggak tahu sampai berapa lama. Nah, baik, sekian dari kami. Semoga tips-tips tadi bermanfaat bagi teman-teman. Apabila memiliki tips-tips lainnya yang bisa dibagikan kepada kami juga atau teman-teman yang sedang menonton video yang lainnya, boleh dikomen di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, di like dulu apabila kalian menemukan manfaat di video kali ini, serta subscribe channel kita karena kita banyak banget membahas tentang properti nanti ke depannya. Mungkin sekian dari saya Abel Maliki. Salam sejahtera, mohon maaf, saya undur diri.